Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Yusy Hardianti dengan NIM 2843084. Di sini saya masih mereview buku dengan judul yang masih sama, yaitu terkait pedagogi teoritis sistematis, dan tugas ini sebagai bentuk pemenuhan dari mata kuliah literasi di SD. Pada video kali ini saya masih membahas terkait kewibawaan tanggung jawab pendidikan, yang dimana sebelumnya saya telah membahas terkait kewibawaan pendidikan, dan sekarang saya akan membahas terkait faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi dalam faktor-faktor penentu akan kewibawaan pendidik, yang dimana kewibawaan pendidik tidak muncul dari sifat badaniahnya saja, yang dimana bisa dilihat dari penampilan yang sehari-harinya bisa dilihat oleh anak-anak, tetapi juga dari sikap sifat yang harus dimunculkan yang bernilai positif. Nah, sehubungan dengan itu, menurut Enze Langeveld pada tahun 1980 nomor 40-65, yang dimana dalam hubungannya dengan anak didik, kewibawaan pendidik akan tertentukan oleh 5 faktor, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu terkait kasih sayang terhadap anak didik atau peserta didik, yang dimana seorang pendidik harus memiliki rasa kasih sayang pada saat memberikan pendidikan secara langsung kepada peserta didik. Nah, jika pendidik telah memiliki hal tersebut, maka pendidik akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk diberikan, atau seperti mengajari, membimbing, kemudian mengarahkan, melatih, membantu, dan memberikan segala hal yang terbaik untuk peserta didiknya. Kemudian, atas dasar kasih sayang tersebut, pendidik akan rela berkorban dan mungkin bisa jadi tidak mengharapkan akan suatu imbalan apapun itu, karena sudah dilandasi dengan rasa ikhlas yang sedewasa berat gitu ya. Yang kedua yaitu terkait kepercayaan pendidik kepada anak didik yang akan mampu untuk mencapai tingkat kedewasaan, yang dimana pendidik harus percaya bahwa anak didiknya akan mampu berdiri sendiri, akan mampu mencapai tingkat kedewasaan, dan pendidik juga harus lambat laun mempercayai bahwa setiap peserta didik akan mencapai pada tujuan yang dituju, yaitu terkait kedewasaan. Dengan kepercayaan tersebut, maka si anak itu akan mendapatkan sebuah dorongan, keberanian, keyakinan, dan keinginan pada anak tersebut untuk melakukan hal-hal terbaru dan banyak bertanya untuk mencapai tingkat kedewasaan nantinya. Yang ketiga yaitu terkait kedewasaan pendidik, yang dimana pendidik haruslah orang yang sudah dewasa. Artinya itu orang yang sudah mampu akan mengenali dan juga melakukan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian kedewasaan ini membentuk juga dua arti, yang dimana pertama itu individuasi, yang artinya orang dewasa yang telah menjadi manusia atau pribadi tertentu. Kemudian yang kedua itu sebagai kesatuan nilai, norma, aturan yang diidentifikasi oleh manusia tertentu tadi. Selain itu juga terkait kedewasaan pendidik, yang dimana tentunya akan memiliki suatu kelebihan seperti pengetahuannya, keterampilannya, sikap, nilai, norma dibandingkan dengan anak-anak atau orang yang belum dewasa. Nah, dengan begitu semua sudah terintegrasi dalam dirinya sendiri, maka akan muncullah kedewasaan pada pendidik tersebut. Kemudian hal tersebut juga dapat menjadikan cara atau metode dalam mendidik agar mempengaruhi anak didik supaya bisa nurut akan hal-hal yang dipelajari yang diberikan oleh pendidik dan dapat mencapai akan tujuan pembelajaran yang diinginkan, atau salah satunya yaitu mengejar akan kedewasaan. Dan yang keempat yaitu terkait identifikasi pendidik terhadap peserta didik, yang dimana dalam pergaulan pendidikan seorang pendidik merupakan pemangku kewibawaan. Nah, sebagai pemangku kewibawaan, pendidik harus mengidentifikasi anak didik dan juga beridentifikasi terhadap anak didik sebagai penerima kewibawaan tersebut, atau artinya itu si pendidik harus melakukan identifikasi terkait hakikat siapa anak didiknya tersebut, dan harus mempertimbangkan akan hal-hal yang dapat mempengaruhi pada saat mencapai kedewasaannya. Dengan mengetahui atau mengidentifikasi dan beridentifikasi tersebut, maka pendidik akan mengetahui terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti akan tingkat kemampuan berpikir kritisnya, kemudian minatnya apa, bakatnya juga apa, sehingga pendidik dapat mengembangkannya dan juga mendorong peserta didik tersebut untuk terus berlatih dan juga tidak pernah menyerah, untuk terus menggali dan bertanggung jawab. Nah, hal tersebut akan mencapai pada tingkat kedewasaan secara perlahan. Nah, kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab pendidik, yang dimana yang tadi telah saya bilang bahwa orang pendidik atau orang yang mendidik itu haruslah orang yang dewasa, yang dimana telah membekali pengetahuan, mengetahui akan norma, aturan ya terkait hal-hal tersebut. Maka dari itu sebagai orang dewasa harus
menyongsong dan mengarahkan, memberitahu, mempelajarinya bersama-sama akan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, karena pendidik rata-ratanya itu orang yang dewasa dan memiliki kelebihan, berbeda dengan seorang anak atau orang yang belum dewasa yang masih akan keterbatasan akan pengetahuannya. Maka dari itu kita harus memberikannya arahan terhadap tanggung jawab. Jika kita ambil konteksnya dalam sebuah keluarga, yang dimana tentunya keluarga itu menjadi madrasah pertamanya seorang anak pada saat akan memasuki persekolahan misalnya. Maka dari itu orang yang berperan yang mendidik itu bukan sekedar guru saja, tetapi salah satunya orang tua juga, yang termasuk orang dewasa yang harus mendidik, memberikan contoh akan hal-hal atau sikap-sikap yang merujuk pada tanggung jawab. Nah, dengan begitu, sehubungan dengan ini, maka lambat laun seorang pendidik harus mengalihkan akan tanggung jawab kepada anak didik, sebab apabila hal ini diabaikan, maka anak didik akan tetap tinggal dan tidak akan mencapai pada tingkat kedewasaan, meskipun hal tersebut akan dilakukan secara perlahan dan lambat laun mencapai hal tersebut. Mungkin sekian review buku terkait faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.